kehidupan anu tentrem, oge kehidupan anu pikabingaheun di dalam keluarga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge masih ada acara tausiah anu alhamdulillah bade dipandu ku beliau nyaeta Bapak Ustadz Bapak Piti Ahyani. Begituna kami beliau sim abdi ngagakeun waktos ka tempatna sacekapna mangga. Punten ke bapak-bapak, ibu-ibu sadayana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala wa dzurriyyati wa sahabati wa tabi'in syalihin wal ulama'i wal waliyallah husan Syekhatul Qadir Jailani wa ila ruhi almarhum Mbah Kyai Haji Kandung Danu Masuri bin Sastra Paira wa ila ruhi almarhum Bapak Ustadz Haji Kliwon Hati Sudarma bin Dharma Karya wa ila ruhi jamil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryati Dusun Timbang 1 Desa Sadahayu. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afanhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, wabil khusus Bapak Imam Masjid. Yang dimuliakan Allah, beliau Al-Ustadz Bapak manten Lurah Sadahayu Bapak Raski Mulyadi. Alhamdulillah dapat berkenan hadir. Kita doakan semoga beliau dan keluarganya senantiasa diberikan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada beliau Al-Ustadz Bapak Edianto Bapak P3N yang alhamdulillah juga dapat berkenan hadir. Kita doakan semoga senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin, diberikan ridha Allah untuk seluruh keluarganya, dan juga beliau senantiasa diberikan barokah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Kadus, Pak Kayim, Pak RT, dan juga para sesepuh, bini sepuh, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam ini. Sebelumnya kami juga mohon maaf jika malam Rebo kemarin karena miskomunikasi ya, sehingga pengajian tidak dapat dilaksanakan pada malam Rebo yang kemarin. Tapi alhamdulillah Allah memberikan ridhonya kepada kita semuanya sehingga pengajian dapat dilaksanakan pada malam Sabtu malam ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini marilah sama-sama kita bermunajat kepada Allah. Kita memohon kepada Allah agar diberikan kefahaman dan juga kemudahan dalam berprakteknya ke depan. Yang dimana bab wudhu sudah disampaikan, ya wudhu zahirnya maupun batinnya. Alhamdulillah tadi disampaikan pula masalah mandi zahir dan batinnya. Itu prakteknya juga harus dipraktekkan. Maka kalau sudah wudhunya sempurna, tolong untuk wudhu zahirnya dijaga terus nggih Pak. Sudah mulai dijaga apa enggak? Wudhu zahirnya sudah selalu dijaga nggih? Ya. Ada bedanya enggak? Beda. Ada bedanya enggak? Tiris. Tiris. Mbayak kencai. Wudhu batinnya sudah mulai dijaga nggih Pak? Wudhu batinnya sudah mulai dijaga?
hati ngentut saatik segera wudu batin ya. Ruh kita ngentut khilaf ya, segera istighfar. Ruh kita merasa sombong, emosi, jengkel, enak, ya, merasa paling hebat, benar, pintar, semua kenafsuan itu ya. 3 nafsu itu tolong diingat-ingat selalu nggih Pak. Itu ketika muncul berarti kita sedang najis, maka segeralah kembali kepada Allah. Ingatlah Allahnya, ingatlah Sang Maha Hidup yang menguasai kita semuanya, sehingga kita kembali suci. Kalau sudah wudu batin dan zahir ini, mari kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab sholat. Hafidhu ala sholawat wassolatil wusta. Hafidhu ala sholawat, jagalah, peliharalah semua sholat. Yang dimaksud di sini adalah sholat zahir. Berarti yang disampaikan Pak manten tadi, jagalah semua sholat, 5 waktunya, terus kemudian sunnah-sunnahnya ya. Sholat zahirnya itu harus kita jaga. Jangan sampai kita kembali ke jahiliyah ya, karena zahir itu juga sangat penting. Memang yang namanya kacang ya, biji kacang etak, nanam 1000 kulit kacang ya, meskipun luasnya 5 hektar, dibandingkan dengan nanam 1 biji aja, kira-kira yang jadi mana? 1 biji. Tapi ingat, biji ini tidak mungkin ada manakala tidak dibungkus kulit. Nah, penting juga ya. Iya, jangan mengikuti orang-orang yang mengajarkan yang penting hatina hade ya. Salat kinte kudu. Nah, itu berarti omong kosong, Pak. Dari mana dia punya biji kalau tidak punya kulit? Dia juga mengatakan, buat apa nanam kulit tok 1000 hektar nggak bakal jadi. Ya betul. Tapi ingat ya, adanya isi itu karena ada kulit. Maka yang benar kita jaga sholat syariatnya ya, laku syariatnya. Tapi jangan cuma nanam kulit unggul. Ya, buahkanlah menjadi biji. Maka ayat selanjutnya rangkaiannya adalah wassolatul wusta, yang artinya dan juga sholat wusta. Sholat wusta itu sholat doim, sholat yang terus menerus, sholatnya batin, sholatnya jiwa ruh ya. Sholat di tengah-tengah, wusta itu tengah-tengah Pak. Hati itu letaknya di tengah ya. Sholatnya hati. Tengah-tengah pun juga bisa dimaksud di sini adalah tengah-tengah antara zuhur dengan asar. Jangan sampai enggak sholat. Jangan sampai sholatnya ketika zuhur saja. Jangan sampai ingat Allahnya itu ketika sholat saja. Bahkan pas sholat saja belum tentu ingat. Lalu terus kapan kita dikatakan sholat? Ya. Tetapi manakala engkau sudah memahami ilmunya, insya Allah ada bedanya Pak. Nah, nanti ke depan perlahan ayat selanjutnya yaitu waqumu lillah, dan dirikanlah karena Allah ya. Kalau karena Allah itu berarti kita bisa sholat sadari bahwa itu yang menggerakkan ya Allah, dari niat yang meniatkan ya Allah, menggerakkan ya Allah, dan sholat ini pun juga hanya untuk Allah, berarti tidak ada embel-embel yang lain. Nyambung dengan ayat wala yusrik bi ibadatihi rabbi ahada, dan janganlah engkau menyekutukan Allah dalam beribadah kepada Allah ahada dengan sesuatu apapun. Maka Pak, Bu, ketika kita sudah wa qumu lillahi qanitin. Qanitin itu secara khusyuk. Nah, disinilah bagaimana nanti khusyuk di sini. Ya, kita ke situ dulu sebelum ke bab rukun sholat. Ingat bahwa sholat zahir itu
seperti yang secara syariat diatur. Tetapi sholat batin diatur oleh ilmu hakikat. Ya. Sholat batin itu bagaimana Pak? Intinya cuma satu. Wajah tu wajhiyah. Aku hadapkan hati ini hanya menghadap Allah. Yes, itu kuncinya. Ketika engkau beraktivitas baik di sholat dohirmu maupun di luar sholat dohir, hati harus menghadap hidup Allah. Nek dohir menghadap kiblat pas sholat dohir ya, bener nggih? Menghadap kiblat. Kiblat kita mana? Mekah ya kan? Itu adalah secara dohir merupakan perlambang Pak. Tetapi jangan sampai hati ini bayangke Mekah, jangan. Itu masih bayangke Ka'bah, jangan. Itu masih makhluknya Allah ya. Itu adalah tataran syariat untuk mengatur lagu dohir kita ben seragam. Semua menghadap ke Mekah, Ka'bah. Tetapi sadarilah bahwa Ka'bah ini secara dohiriyah, secara batin dohirnya di Mekah, secara batiniyah itu di dalam hati kita Pak. Ya. Secara syariat tetap kita harus menghadap mana itu? Kiblat Mekah. Secara batin ya ada di dalam hati kita, rasakan. Jangan sampai gini. Ka'bah kita itu, kiblat kita itu di hati. Jadi kalau saya sholat itu bisa menghadap utara, selatan. Nah, itu ora bener Pak. Ya. Kurang pas. Ya. Tetap secara dohir kita mengikuti syariat, secara batin kita juga merasakan. Ingat bahwa ada 3 gerbang yang harus kita lakukan ketika kita ingin mencapai wusul ilallah. Gerbang pertama itu engkau harus su'arul basiroh. Apa Pak? Ulangi coba. Su'arul basiroh. Apa itu? Merasakan. Hati yang merasakan. Basiroh, hati yang merasakan. Su'arul itu melihat, merasakan ya. Su'arul basiroh itu merasakan Pak. Coba kembangkan ilmu rasa Pak ya. Kita sama-sama belajar. Latihlah ketika sholat merasakan. Latihlah ketika kita minum merasakan. Latihlah ketika kita macul merasakan. Kebanyakan enggak ya? Ya minum ya merasakan manisnya air ya. Tetapi engkau hati tidak berusaha merasakan hidup. Merasakan hidup yang menguasai di dalam dan di luar air itu. Ketika macul engkau tidak merasakan adanya hidup yang menguasai aktivitas macul dan di luar macul itu. Ya, padahal hati harus menghadap itu terus. Hidup di dalam hidup itulah yang paling dalam, itulah Allah Pak. Ya, nanti akan ketika engkau sudah melatih terus su'arul basirohmu, itulah yang dinamakan zikir sirul asror. Zikir yang tidak lagi menyebut Allah nama. Tidak ada lagi lafalnya ya. Tidak ada lagi laswarin suaranya, tetapi merasakan hidup yang menguasai dan meliputi segala sesuatu. Temui hidup ya. Bukan hidup sifat, tetapi hidup laisa kamislihi syai'. Kalau sudah engkau kembangkan terus rasa ini, rasa ya, Sundane naon? Rasa. Ingat, leburnya badan menjadi nyawa. Ini wong Jawa ya. Lebur badan dadi nyawa. Lebur nyawa dadi rasa ya kan? Lebur rasa dadi iman. Lebur iman dadi cahaya. Lebur cahaya dadi urip. Ya iku Allah Subhanahu wa taala. Nah. Latihlah terus merasakan. Coba rasakan ketika seperti ini aja, engkau mendengarkan suara ini. Hatimu harus bergelora, rasakan hidup yang menguasai suara ini. Jangan sampai muncul makhluknya yang masih terlihat dalam hati ini. Bisa dimengerti nggak Pak? Rasakan Pak, rasakan. Rasakan bahwa Allah itu sedang menyinari hati kita.
Ya, dengan kalam-kalamnya. Ya. Rasakan terus setiap apa yang kita dengar, kita rasakan, kita lihat, kita lakukan, di situ ada hidup semua yang menguasai, Pak. Termasuk engkau minum, termasuk engkau ngenyot susu tadi. Ya. Susu kedaluwarsa. Mohon maaf ya, rada saru tapi ben inget itu loh. Jadi nanti nek prakteknya nek jenengan ngenyot susu Hanya sih kenal warsa. susu sing kedaluwarsa maupun sing tidak kedaluwarsa, hati harus menemui hidup. Rasakan, Pak. Nek jenengan susah mencari Allah, carilah hidup dulu. Setelah gerbang pertama su'arul basirah tadi, apa tadi su'arul basirah? Rasa, nggih? Merasakan hidup. Coba latihlah ketika sholat dohir dulu, Pak. Caranya gitu, Pak. Pas sholat dohir, nek engkau tidak menghidupkan rasa, sholatmu kosong, Pak. Kalau cuma fasih-fasihan bacaan, anak kecil pinter ya. Anak kecil tidak menggunakan rasa, dia masih menggunakan ingatan otak ya. Ya, fasih-fasihan ya. Makanya ketika sholat itu timbulkan rasa. Rasakan dulu minim ya, engkau diawasi Allah minim. Berarti Allah itu masih huwa, masih dia yang jauh. Betul nggih? La ilaha illallah. Allah yang mana yang masih belum kita tahu ya. Terus kemudian la ilaha illa huwa. Tiada Tuhan selain dia, berarti sudah bisa merasakan adanya zat yang jauh di sana yang seolah-olah memperhatikan kita sholat. Ya. Gitu nggih? Huwa. Tetapi kalau iman yang sudah hakul mulai anta, Pak. La ilaha illa anta. Anta itu sudah merasakan hidup, tetapi masih anta, Pak. Anta itu masih semakin dekat. Kayak dia itu loh. Kamu, kan kita dekat ya. Tetapi nek huwa dia kan jauh ya. Masih jauh. Jadi semakin dekat. Yang terakhir la ilaha illa ana. Fa'budu ya dalilnya. Tiada Tuhan selain aku, tetapi aku di sini bukan aku makhluk, bukan. Tetapi aku hidup yang menguasai seluruh alam semesta. Engkau akan mencapai puncak ini manakala melatih terus su'arul basirahmu. Ya. Sudah tidak lagi muncul makhluknya, itu tidak ada. Ya. Sehingga engkau akan masuk gerbang ainul basirah. Melihat nyatanya Allah yang hidup itu yang menguasai segala sesuatu. Kalau sudah itu masuk gerbang wahakul basirah, hak nyatanya Allah yang wujud, tiada kecuali ya Allah yang wujud, sehingga semua sudah dinyatakan dalam hati suatu kefanaan. Disitulah, Pak. Maka minimal gerbang pertama tadi su'arul basirah. Wa ainul basirah itu otomatis nanti ketika engkau asah sendiri. Sering engkau asah rasa ya, engkau akan masuk gerbang wa ainul basirah, melihat nyatanya Allah. Kalau sudah baru hakul basirah. La ilaha illa ana fa'budun. Ya. Maka sembahlah gitu kan. Terus kemudian ketika rasa ini, zikir sirul asrar ini engkau terus kumandangkan, pertama, Pak, latihlah dalam sholat. Inilah menjadi kunci waqumu lillahi qanitin. Qanitin itu artinya khusyuk, wa ai khosiin, secara khusyuk. Maka sholat kita tidak akan khusyuk manakala tidak menghidupkan rasa. Rasa apa itu? Rasa menemui hidup yang menguasai apapun di dunia ini. Contoh, kita masuk langsung ke praktek. Ketika kita mau sholat, hadirkan dulu rasa, Pak. Ya.
akui bahwa kita punya niat dulu. Niat itu datangnya dari hidup, yaitu Gusti Allah. Berarti engkau harus membuang jauh-jauh niat itu munculnya dari diri makhluk. Paham nggih, Pak? Paham nggih? Ini kalau masih menemui ini niat dari diri makhluk, lah mbok sampai kapanpun nggak akan ketemu Allah, Pak. Karena kalau niatnya sudah salah, masih ada selain Allah karena dirinya sendiri, nanti muaranya kesombongan dan sebagainya. Karena dia masih ada keakuan nanti. Ketika niat saja engkau harus mentajalikan Allah. Engkau harus mengakui bahwa niat yang muncul ini karena ditanamkan oleh hidup iku Allah. Contoh, tiba-tiba jenengan terbangun jam 2 malam ya, untuk tahajud. Itu kalau setiap rajinmu tahajud ini engkau akui niat datangnya dari diri, nanti munculnya adalah takabur. Munculnya adalah membanggakan dirinya. Ya. Munculnya adalah mengyeskan dirinya. Paham gak ya? Paham ya, Pak? Ya. Karena apa? Melihat orang lain belum tentu bisa, ya kan gitu kan? Munculnya nggih, lembut Pak niki, Pak. Masya Allah, ini kemusyrikan yang sangat sangat nyata. Maka dengan cara kita menanamkan niat, oh niat ini pun juga karena dihidupkan oleh Allah Sang Maha Hidup. Kalau sudah kayak gitu enak gak, Pak? Kalau muncul, oh ini niat dari saya, segera diwudhui. Segera diwudhui, itu najis, Pak. Ya. Muaranya najis di situ. Maka akui munculnya niat ini karena diniatkan oleh Gusti Allah. Ini masalah niat dulu. Contoh, usolli sunatan tahajud, ya. Katakanlah. Atau usolli fardhus subhi rakaataini ada ma'mumal lillah. Nah, kenapa kok ada lillah? Lillahi ta'ala. Ini harus sadar bahwa dari awal niat itu sudah datangnya dari Allah. Kita bisa subuh pun juga yang menggerakkan Gusti Allah. Kita sholat subuh pun tidak karena pengen dilihat orang lain, pengen soleh, tetapi karena hanya untuk mencari ridhonya Gusti. Hati harus duduk di sini dulu. Lah kalau dari sini niat aja jenengan belum beres, nggak mungkin khusyuk sholatnya, Pak. Nggak mungkin, ya. Karena niatnya masih tercampuri selain Gusti Allah. Ini baru nyampe niat. Maka luruskan niat dulu, Pak. Ya, luruskan niat. Ingat bahwa nafsu akan selalu mengkotori niat kita. Ya, mengotori niat. Terutama apa? Masalah urusan dunia. Hati-hati, Pak. Ya. Padahal jelas wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Dan janganlah engkau menyekutukan dalam beribadah kepadaku dengan suatu apapun, ya. Berarti dalam sholat niat, ya, tolong jika kita sudah ingin membersihkan hati kita, bertauhid kepada Allah, tolong bersihkan dari niat-niat selain Gusti Allah. Apalagi masalah urusan dunia, Pak. Ya. Bahkan tanpa mohon maaf, ya. Bukan karena sholat kita lah yang bisa membuat kita kaya, bukan, ya. Bukan karena wirid kita yang membuat kita kaya, harta itu bukan, ya. Tetapi karena sudah rezeki yang sudah ditakarkan oleh Allah, ya. Ya, itu harus diimani, Pak, sehingga engkau tidak akan tercampuri, ya. Itu terapkan dalam ibadah apapun, termasuk sholawatan, termasuk membaca kulhu 1000 kali. Lah kalau masih ada urusan dunia, mohon maaf. Itu adalah suatu bisikan nafsu. Ya. Maka lanjut, Pak. Niat tadi coba latihlah nanti. Ketika sholat tahajud muncul, aku niat. Segera tajalikan niat ini datangnya dari Allah. Bisa dimahami nggih, Pak, Bu? Bisa nggih? Kok saya mau sholat subuh, oh ini pun sing niat ke Gusti Allah. Wes enak Pak di sini, Pak. Wes enak, Pak. Ya.
1000 senyum menanti tadi itu kata Pak Mantun ya. Kalau nggak gitu merengut Pak. Lanjut. Ketika sholat khusyuk ini engkau harus bisa melatihnya dalam sholat dohir dulu. Khusyuk itu, definisi khusyuk itu adalah hati yang selalu bisa memandang Allahnya, ya. Bukan berarti keinget jemuran, keinget utang, itu enggak Pak, ya. Orang bisa dimunafikan Pak ya. Sa ulama-ulama sing ngomong sholatlah khusyuk ya. Bel gadas dia kalau nggak inget pas sholat tiba-tiba terlintas duit, terlintas mobilnya, terlintas jabatannya, nggak mungkin Pak. Wallahi ya. Tetapi sholat yang khusyuk manakala ketika engkau terlintas mobil di otak, hati mengatakan itu Allah, miliknya Allah. Enak nggak? Enak nggak Pak? Contoh, ketika engkau salat tahajud, Allahu Akbar. Wis khusyuk Pak, orang inget utang, orang inget apa ya. Wis khusyuk. Tiba-tiba ada gelodak meong ya. Yes. Coba kira-kira otak menerjemahkan itu suara kucing nggak? Iya nggak? Lampok imam besar Mekah sekalipun ngomong kosong kalau dia tetap khusyuk sama Allah, kalau nggak keinget itu kucing ya, tetap keinget itu kucing. Tetapi bagi orang yang ma'rifat bedanya, ketika dia mendengar suara kucing langsung hati merasakan hidup yang menguasai kucing itu. Paham ya Pak? Hatinya langsung menemui hidupnya. Oh, sing gerak kayak kucing iku ya Gusti. Di situ Pak sholat khusyuk Pak. Kok tiba-tiba pas sholat inget utang? Ya Allah, utang kurang dibayar. Wes sing gawe utang itu ya Allah. Sing lunasi ya Gusti. Wes enak Pak. Gitu caranya Pak. Ya. Sehingga hatimu selalu melihat hidup ketika ditampilkan apapun dalam sholat, ketika ditampilkan apapun dalam laku hidup di duniamu. Hati-hati Pak, tahajud itu bisa juga Allah itu mendatangkan wujudmu loh Pak. Kiri, tengen, ngarep lah kok podo karo wujudku. Loh bener Pak itu Pak. Itu namanya mukasafah, terbukanya pintu gaib. Ya. Itu nek jenengan atau enggak mungkin merasa ada yang makmum di belakang. Oh, itu Pak, itu nek jenengan enggak menguasai ilmu zikir sirr asrar wes Pak, buyar ya. Gemeter tadi sopo. Langsung jangan lihat makhluk yang ditampilkan. Jangan bangga dengan makhluk yang ditampilkan, meskipun dia seorang alim ulama besar pun yang menemuimu. Tetapi hati harus mengatakan menemui hidupnya Allah yang mendatangkan makhluk itu. Bisa dimengerti nggak Pak? Ada yang mengalami ini? Ada. Orang belum ngaku ya. Ada yang mengalami bisikan-bisikan. Orang belum ngaku ya. Hati-hati, itu terbukanya pintu gaib Pak. Allah mendatangkan makhluk Pak untuk menguji iman kita ya. Karena kadang nafsu itu lembut Pak. Pertama ngomongin kebaikan ya, lama-lama melesetkan ke munafik, ke kemusyrikan ya. Kemusyrikan, hati-hati. Jika engkau tidak memandang hidupnya Allah yang mendatangkan itu, maka engkau akan tersesat. Syaikhul Qadir Jailani Pak, ketika dalam sholatnya, ketika dalam zuhudnya, beliau itu didatangi oleh jin yang dia mengaku Allah. Hambaku, aku adalah Tuhanmu Allah. Maka saat ini juga aku lepaskan dirimu dari segala kewajiban sholat. Wah. Syaikhul Qadir karena dia melihat hidup Allah yang menguasai itu, wes jelas itu nafsu Pak, jin itu. Secara syariatnya jin ya, secara hakikatnya ya nafsu dalam dirinya Pak. Wes langsung, wes minggiro nafsu, aku ngerti nek kamu itu bukan Allah, maksudnya itu dari nafsu. Maka wes minggat to.
Ya, sehingga tidak mendengarkan, Pak. Lah kalau dia melihat makhluknya, wes Pak, bangga ya. Weh, ciri Allah kayak aku sudah nggak usah sholat ya. Nah, itulah Pak, hati-hati tertipu. Dunia mukasafah seperti itu muncul manakala dari buahnya istiqomah, Pak. Engkau istiqomah tahajud, engkau istiqomah wirid, tetapi mohon maaf, masih ada kekotoran selain Gusti Allah. Nek sing bener-bener murni ora bisa nembus, Pak. Ora bisa menembus. Enggak bisa. Karena dia sudah tidak memandang selain Allah. Tapi karena ibadahnya, wiridnya, zuhudnya ya masih ada tercampuri karena urusan Allah, wes didatangkan macam-macam, Pak. Seperti itu, ya, didatangkan macam-macam. Bahkan lebih hebat lagi didatangkan leluhur ya, didatangkan bidadari, dilihatkan surga, dilihatkan neraka ya. Itu semua adalah ujian. Itu semua adalah makhluk. Maka khusyuknya engkau harus tetap memandang hidup yang menguasai semuanya itu. Ya, belajarlah hati terus ke situ. Itu adalah dunia mukasafah ya. Tadi kan sederhananya keinget utang ya Pak ya. Keinget utang, keinget mobil, motor itu mah gampang Pak ibaratnya. Tetapi manakala engkau diuji dengan yang gaib seperti ini, wah buyar Pak. Buyar. Kalau engkau tidak melihat Allahnya yang teguh, wes tersesat Pak. Wes mulai sekarang nek jenengan pas sholat kok tiba-tiba inget masalah dunia otak, jangan risau, jangan sedih, oh berarti aku satu enggak khusyuk, enggak. Tetapi manakala engkau langsung mentajalikan Allah, langsung menemui hidup yang menguasai semuanya itu, berarti itu adalah tetap dianggap khusyuk karena hati kita masih selalu memandang Gusti Allah. Itu ketika sholat Pak, sholat dohir. Itu harus engkau laksanakan ketika kehidupan sehari-hari. Ketika tadi minum ya, temui hidup yang menguasainya. Ketika engkau makan rempeyek, temui hidup yang menguasai rasa, menguasai rempeyek ya. Temui semuanya itu Pak. Rasakan terus, hidupkan rasa loh Pak maksudnya nggih. Ya, hidupkan rasa ya. Rasa, hidupkan terus Pak. Kalau enggak gitu nanti kita susah Pak. Karena memang gerbangnya awal tuh rasa tadi. Rasakan ketika engkau sudah menghadap kiblat ya. Engkau mengangkat kedua tanganmu. Namanya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kira-kira saya pengen nanya dulu. Yang engkau bayangkan itu apa Pak? Ketika Allahu Akbar itu. Engkau membayangkan atau merasakan? Nek membayangkan itu otak loh Pak. Ya. Engkau membayangkan Allah seolah gede gitu. Ya itu salah. Karena Allah itu laisa kamitslihi, tidak bisa disamakan dengan apapun. Jangan kau bayangkan. Matikan otakmu, hidupkan rasa, rasakan Allahu Akbar. Digerakkan oleh Allah. Minimal itu. Rasakan setiap gerakanmu itu digerakkan oleh Allah, minimal itu. Sebab apa? Tanpa adanya hidup yang menggerakkan kita, bisa kita takbiratul ihram? Ora iso. Tapi imannya orang-orang ahli syariat masih mengatakan Allahu Akbar ini ya datangnya dari aku. Ya. Bener nggih? Iya. Itulah kondisi hati yang belum tersirami ilmu makrifat kepada Gusti Allah. Nanti muaranya kesombongan, Pak. Enggak mungkin enggak. Ya. Muaranya itu sudah. Maka coba ketika engkau sholat, tadi niat tadi ya, rasakan niat ini datangnya dari Allah. Itu dulu nggih. Niat dibenarkan. Berarti engkau harus membersihkan semua niat-niat kepada selain Allah itu diresiki semua. Itu proses la ilaha illallah di situ. Ya, kalau niat aja masih ada selain Allah, la ilaha illallahnya belum jalan. Berarti la ilaha illallahnya masih palsu. Ya.
Karena niat sholat aja masih tercampuri selain Gusti Allah. Niatnya masih ada kemusyrikan. Ini kalau di kalangan syariat mungkin belum bisa diterima, Pak. Karena apa? Karena nafsu masih gondeli. Mas katanya duha ben sugih ya, ben rezeki lancar. Ya terus kalau saya niatnya duha karena pengen sugih dan lancar, apa salah sih Mas gitu kan? Ya kan gitu ya. Pak, Bu, ya betul Pak. Duha itu informasinya ya. Nek kowe sholat duha bakal dikasih hadiah berupa apa itu? Rezeki yang lancar. Itu betul. Tetapi itu adalah informasi Pak, bukan tujuan. Ya. Ibaratnya gini. Mas Wiki lamun maneh embret ke Pak Manten macul, engke bakal diberek sepoek 1.000. Maksud nggih? Ora usah dipikir sing 1.000, sing penting laksanakan tugasmu karena Pak Manten. Iku Pak sing dimaksud tuh. Ya. 1.000 jelas dikasihkan loh. Ya, wong kowe ra salat pun tetap dikasih kok sama Allah, kok rezeki lancar kok, ya. Ya. Enggak salat pun dikasih rezeki lancar, Pak. Jangan khawatir, wong porsinya kok. Ya. Sungguh eman-eman sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, engkau gadikan imanmu, salatmu, engkau kotori dengan niatmu karena takut akan tidak lancarnya rezeki. Karena apa? Engkau sholat tidak sholat rezekimu ya semono Pak. Paham nggih? Hati-hati, itu sholat itu jangan kau anggap sebagai apa? Penarik rezeki ya. Wallahi tidak Pak. Sholat itu hanya semata-mata pemberian dari Allah. Ya, hadiah dari Allah. Apa buktinya? Kita sholat pun karena disolatkan Gusti Allah. Pandangan marifat beda jauh Pak. Jauh. Nggih. Itu jika engkau hati iman sudah duduk di situ Pak, ayem Pak. Salatmu karena rasa syukur kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah diberikan hidup, gitu ya. Bukan ya Allah saya salat ben sugih, gitu Pak. Lalu Rasulullah Pak ditanya sama Siti Aisyah, ya Rasul, engkau adalah orang yang maksum, terbebas dari dosa ya. Engkau sudah dijamin surga oleh Allah. Kenapa engkau harus capek-capek tahajud sampai kapalan? Ya kan? Engkau sudah dijamin surga. Berarti Pak, mohon maaf ya. Rasulullah menjawab bagaimana? Wahai Aisyah, ini adalah wujud syukurku kepada Gusti Allah. Minimal itu Pak. Tingkat terendah itu minimal sholatmu karena rasa syukurmu atas nikmat yang diberikan oleh Gusti, bukan malah mencari nikmat. Paham gak? Paham ya? Minimal itu Pak. Nek engkau belum bisa ke arah rasa ya. 10 menit lagi. Ingat niat kita betuli dulu nggih. Setuju nggih? Setuju ya? Eman-eman Pak, hidup cuma sekali ya. Jangan merasa aman kita meninggalkan syirik dohir. Belum aman wallahi ya. Inilah saatnya kita semakin meluruskan jalan kita. Nah, niat yang lurus ini akan menjadikan amal kita ini hidup. Karena apa? Ruhnya amal adalah ikhlas. Kalau amal tidak ada ikhlas, tidak hidup. Seperti manusia nggak ada ruhnya, bisa hidup? Nggak bisa hidup Pak. Ya. Ikhlas yang bagaimana dimaksud? Ikhlas itu bukan berarti rela tok, enggak. Aku rela ini sholat malam, tak rela-rela jam segini. Bukan itu. Yang dimaksud ikhlas adalah hati melepaskan keakuan diri. Ya. Hati melepaskan keakuan makhluk. Hati melepaskan akunya yang berperan. Ya. Karena nek masih merasa aku yang berperan itu belum ikhlas Pak. Ya, belum ikhlas. Ikhlas itu dalam surat Al-Ikhlas itu artinya kemurnian keesaan Allah.
Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas itu artinya kemurnian keesaan Allah. Ikhlas dikatakan di sini adalah ketika engkau melepaskan keakuan dirimu dan mentajalikan Allah yang berperan dalam amal ibadah apapun yang Allah gelar di dalam alam semesta ini. Oke. Tidak hanya sholat ya. Mangan rengginang pun itu ibadah, Pak. Hati-hati, Pak. Oke. Maka ketika engkau mangan rengginang, lepaskan keakuan prakteknya itu, Pak. Baru bisa dikatakan ibadah kepada Gusti Allah. Rasakan, Pak, aku itu lagi dimakan rengginangku Gusti Allah. Ya, Bu ya. Nggih. Coba nggih, Bu nggih. Orang teh bisa ketemal-ketemil ini karena pedah ayat hidup yang menguasai diri saya. Dan jenengan gak dikasih hidup oleh Allah bisa mangan? Orang bisa. Hati harus menemui di situ, Pak. Sambil berzikir itu namanya, zikir sirul asrar, zikir roso ya. Manakala engkau makanmu tidak engkau barengi dengan roso, dengan zikir sirul asrar tadi, berarti hatimu masih lalai terhadap sholat kepada Gusti Allah. Yang harusnya mangan rengginang itu dadi ibadah, malah dadi maksiatnya hati kepada Gusti. Ternyata ahli tauhid itu amalannya lebih berat daripada orang ahli syariat. Ahli syariat yang kau banggakan tahajud bisa jam 2, jam 4, yang kau sembah itu dirimu sendiri. Ya. Belum engkau bisa engkau banggakan, belum bisa. Tetapi jika engkau tak barengkan tahajud itu dengan ilmu makrifat kepada Allah, luar biasa, Pak. Tak acungi jempol. Ya. Karena apa? Ibadahnya orang ahli makrifat itu setiap detik apa yang dilakukan hati harus selalu madep nyawang nemui Gusti Allah. Nek amale orang ahli syariat ya pas waktu tertentu ya. Subuh, duhur, asar, maghrib. Ya kadang kalau ingat, kadang seringnya lupa ya. Seringnya malah enggak menyembah Allah, menyembah dirinya sendiri. Apa buktinya? Bangga, Pak ya. Bangga. Merasa hebat, merasa soleh ya, mengakui amal ibadahnya. Itulah seberat-beratnya amalan orang syariat, jauh lebih berat amalannya orang ahli hakikat. Karena apa? Minum pun kudu nemui Gusti Allah. Ayo Pak, rasakan Pak, praktek Pak. Saya haus masalahnya. Wes. Dalam praktek seperti ini engkau akan diberi oleh Allah fana kamil bako. Fana itu akeh laline, jenuk pohokna daripada ingetna kepada Gusti. Contoh, sak seruputan ayeuna eling Allah. Nggih tekan imah pas minum pohok. Ulah sedih, Pak, ya. Itu semua pemberian Gusti. Makrifat itu pemberian, Pak. Allah sendiri yang mengenalkan dirinya. Ya. Cuman beruntung nek jenengan digelar ilmu seperti ini, itu tanda engkau sedang dibukakan hatinya. Ya. Nek masalah prakteknya itu hak prerogatif Allah mengenalkan dirinya kepada makhluknya. Kok kadang pas ngising eling Gusti Allah, ya Allah, engkau hidup yang menguasai ngising ini. Itu makrifat, Pak. Kadang orang inget teloto tai sing diinget dudu Allah malah tai ya. Aja risih Pak ya. Aja risih ya ngomong ini, aja risih ya. Ya nek risih berarti jangan masih mendengarkan makhluknya ya. Gitu Pak. Itu hal-hal seperti inilah Allah sendiri yang mengenalkan. Kadang pas rokok, Pak. Allah hidup ya. Yang menguasai nikmatnya ini. Engkau lagi makrifat itu, Pak. Tapi seringnya enggak, aduh utangku. Sebentar lagi arisan. Segera lagi kondangan. Ini lagi pas rokok loh, belum pas sholat. Podo wae, baik rokok maupun sholat itu thariqah kepada Allah. Ya, sama aja. Jalan untuk menemui Gusti. Jangan dikira Allah itu adanya pas sholat saja.
Tetapi pas rokok itu Allah ada, Pak. Di dalam hidupmu dan di luar hidupmu. Ya. Tetapi hati ini yang buta, Pak. Ya. Hati yang selalu buta. Ya. Ayo, praktek terus, Pak. Praktek, nggih. Kayak kita itu loh, Pak, waktu dididik anak kecil. Ayo sholat. Mau nih kan akeh sing lupa ya, diingetkan dulu sama orang tua ya. Nak sholat duhur dulu, oh iya poho gitu kan. Orang tes keren didik ruh pun ya seperti itu, bertahap, Pak. Ya, bertahap. Aina inget rokok Allah, nanti pas rokok deh inget utang. Ya. Caranya gini, Pak, ketika engkau inget utang, langsung hati inget, sing utang ke ya Allah, sing nyalur pun ya Gusti Allah. La haula wala quwata illa billah. Nanti pun Allah pasti menggiring untuk melunaskan. Pasti digiring, Pak. Ya, pasti. Ya, itulah keimanan yang hak, ya. 2 menit lagi. Berarti hari ini bab ini adalah bab niat, nggih, Pak. Belum masuk takbiratul ihram. Maka rasakan dulu. Praktek dulu niat. Benerkan niat, Pak. Karena ini adalah awal. Nek niate salah, amalane ya sah. Nek niate salatmu bukan karena Allah, ya salatmu ya bukan untuk Allah. Ya untuk donya, untuk penglarisan apa bedanya jeung nyupang. Ya. Ini namanya ilmu keputihan tadi, Pak. Ilmu keputihan. Ilmu putih tadi, Pak. Ya. Ya. Ilmu putih. Yes. Ilmu putih maupun hitam nek tujuannya bukan karena hidup Allah, musyrik, Pak. Wallahi musyrik. Kenceng di sini, Pak. Mas, aku masih bertahan pengen mengimani kalau duha itu agar membawa rezeki. Ya serapopo. Saya tidak memaksakan keyakinan ini. Tetapi insya Allah, manakala engkau dibukakan dan dikehendaki oleh Allah menjadi surga Firdaus, penghuni surga Firdaus, ya ini yang betul-betul surga tertinggi, Pak. Ya, saya nggak bisa menyalahkan juga. Bisa tidak tetap masuk surga, tetapi yang rendah, ya, emperan, ya. Tetapi jika engkau dikehendaki oleh Allah masuk surga Firdaus, hanya orang-orang yang murni tauhidnya, ya. Murni tauhidnya. Mas, saya masih seneng dunia, ya. Saya pengen dagangan saya laris. Ya ndonga hanya Gusti Allah, nggak usah dikotori ya. Berdoa, angkat tangan, itu doang. Ya. Itulah gerbang kita memohon kepada Allah. Kata Pak Manten, Allah itu suka orang yang berdoa. Kalau nggak berdoa itu sombong. Nah, rahasia doa di sini, Pak. Orang makrifat itu doanya itu bukan sebagai alat nodong, tetapi dia sadar berdoa ini dalam rangka digiring oleh Allah menuju apa yang dimaksudkan tadi. Beda, Pak. Contoh, jenengan berdoa, ya Allah berilah hamba anak yang soleh. Itu sebenarnya dalam rangka Allah menggiring jenengan untuk mendapatkan anak yang soleh. Ya Allah berilah hamba mobil, itu tondo. Nek jenengan bakal digiring menuju memiliki mobil. Tondo, Pak, hanya tanda. Hanya sebagai ibadah, hadiah, bukan sebagai alat nodong. Ya Allah, kok anakku rasa soleh, kok aku di mobil. Kan akhirnya gitu. Kalau doa sebagai alat nodong, ya. Maka ketika berdoa itu tajalikan dulu Allah. Sadari, ini doa ini pun yang mendoakan Gusti Allah. Yes, Pak. Jadi sehingga nek engkau tidak dikabulkan atau belum dikabulkan oleh Allah, orang grundel. Paham nggih? Enggak grundel, Pak. Karena apa? Doa ini pun sebagai jalan untuk ingat Allah. Bukan untuk menodong tadi, bukan. Tetapi untuk bermakrifat kepada Gusti Allah. Doamu dikabulkan pun tidak menjadikan hati kita apa itu? Berbangga diri, ya. Doana nupang
yang mandi itu apa ya? Mustajab ya? Diijabah. Contoh Pak Edi nyambat Pak Vicky ya. Mas, orang teh pasrah pengguan ke hajatan sing halodo. Pak Vicky akhirnya dia meriadoi ya. Selama 7 hari berturut-turut setiap habis Isya baca Al-Quran 5 surat, niatnya ben ra udan. Aku ora nyalahke Pak. Terus kemudian tahajud diriadoi juga. Tetapi riadoh ini tidak dibarengi tajalli mutlak Allah yang berperan, tetapi merasa dirinya yang berusaha. Paham nggih Pak? Tetapi nek engkau riadoh ini dibarengi dengan saya ngaji ini pun karena digiring Allah. Saya tahajud ini karena digiring Allah. Saya berdoa ya Allah jangan hujan ini pun sing doakan Allah, benten Pak. Nih, tetapi berusaha ya Allah gitu kan. Selama 7 hari berturut-turut, bahkan sampai dipuasai ya. Dipuasai. Akhirnya ketika hari H tidak hujan, besok pas hari itu dalam hati muncul, nah kan nggak hujan, aing. Lantas Allahnya di mana Pak? Bedane deng punduk naon? Bedana satu hitam satu putih, sama-sama menjadi Fir'aun. Ini lembut Pak. Bungkusnya Kiai Pak Vicky ya kan, bungkusnya Vicky bersorban. Wes hati-hati Pak ya. Makanya Pak Edi lamun hayang besok hajat di hujan manggil aing deui ulah sampai nu sejen. Bedane jeung dukun naon Pak. Makanya pentingnya niat di situ. Ya Allah, saya niat berdoa ini pun Engkau yang niatkan. Saya beriadah pun ini karena Engkau digiring ya Allah menuju biar tidak hujan. Artinya semua yang berperan cuman Engkau hidup. Akunya sudah lebur. Bukan akunya hilang praga jiwanya, enggak. Akunya sudah tidak memiliki peran. Sehingga ketika tidak hujan pun hati mengatakan sing tidak menghujankan pun ya Gusti. Bukan karena doa saya yang mate ya, yang apa? Yang mustajab gitu ya. Munculnya kesombongan, nyerita-nyerita Pak. Alhamdulillah ya, kemarin hujan, dalam hati mengatakan aing. Subhanallah, na'udzubillahi min dzalik. Sahala. Apa beda jeung punduk? Engke seseleket lamun hujan, ya. Fik kok malah hujan? Kamari orang teh poho sepoe untuk tahajud. Kamari teh poho lupa untuk puasa. Allahu Akbar. Pak nggih, itulah kondisi hati yang masih tersesat kepada Gusti Allah. Contoh Pak Kaim nyari hati jalma ya. Nanya dulu ya. Mas Vicky kenapa kok masih ada gretek? Bangga lamun orang teh nyari atin orang kok bisa sembuh ya. Pak, itu berarti masih muncul keakuan di Pak Kaim menyari ati jalma itu nyatakan tajalinya Allah yang berperan. Ya. Kalau masih muncul aku yang bacain Fatihah, aku yang apa, kok nanti sembuh itu akhirnya munculnya bangga, Pak. Sebaliknya kalau nggak sembuh munculnya sedih. Ya, sedih. Gini itu waras ya. Lamun sembuh di aku, lamun enggak waras di aku. Ya itulah Pak. Yes. Ini lucu lagi cerita. Mohon maaf 5 menit aja 5 menit. Saya cerita baru kemarin ya. Dengan salah satu ulama di bawah ya. Mas, saya itu sengaja mau ngetes ya. Saya pas sakit kepala ya, saya datang ke orang yang bisa ngeruqyah. Di sana saya diberikan telur sama bawang putih ya. Terus saya suruh dimakan. Karena saya mual-mual, langsung
kayak semacam, weh bicil gitu ya. Weh itu sebenarnya saya bukan karena pengen keluar jinnya mas, tapi karena saya mual gitu loh. Oh itu trik jebule gitu kan. Trik pak, kita tuh jangan dibodohin ya. Jangan dibodohin ya. Orang yang sakti itu adalah orang yang mampu melepas keakuan nafsu dirinya. Itu pak. Kalau belum gitu belum selamat pak. Belum selamat ya. Jangan engkau ikuti orang yang masih buta terhadap Allah. Tidak akan engkau dituntun menuju Allah, tidak akan. Justru malah kepada nafsu dunia. Wes. Wong ulama ini kan paham ilmu tauhid ya. Datang itu cuman guyu, Pak. Kamu dari mana? Mana timeni gitu mana gitu ya. Tapi karena dia sadar ya dan gak ada jin dalam dirinya yang gitu, ya santai, gak ada reaksi apapun, Pak. Ya. Ketika dia mual-mual tadi, dianggap itu ada keluar jinnya. Pokoknya trik itu macam-macam, Pak. Sekarang kita nggak dibodohin. Ingat, semua yang berperan Gusti Allah. Tauhid kita hanya Allah. Tidak ada selain Allah. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita masuk bab takbiratul ihram. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.